Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari Fakultas Politeknik Media Industri, Prodi Farmasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi tentang yang berjudul materi obat bebas. Sebelumnya saya terima kasih sama mas-mas mbak-mbak yang mau mendengarkan materi saya. Jadi di sini saya mau menjelaskan materi obat bebas. Sebelumnya sudah pada tahu obat bebas itu apa? Jadi saya jelasinnya, obat bebas adalah obat yang penggunaannya terbukti tidak menimbulkan risiko berbahaya sehingga bisa dibeli tanpa harus meminta resep dokter. Obat ini dapat digunakan dalam menangani penyakit simptomatis ringan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat luas, misalnya kayak paracetamol, ibuprofen, supervitamin, OBH, antasidadon, dan lain-lain. Pada kemasan obat bebas, penandaan yang mudah dilihat itu lingkaran hijau dengan garis tepi hitam. Adapun batasan penggunaan obat bebas, kenali yang pertama itu kenali gejala apa saja yang dapat diobati dengan obat bebas dan terbatas serta kenali tanda bahaya. Nah, lanjut itu ada batas penggunaannya. Pertama, kenali gejala apa saja yang dapat diobati dengan obat bebas dan bebas terbatas serta kenali tanda bahaya. Berbagai gejala sakit ringan dapat diatasi dengan penggunaan obat bebas seperti demam, mual, diare, sakit kepala, gejala flu, dan batuk. Sebagai penanganan awal penggunaan obat bebas tetap diperbolehkan. Namun, pasien juga perlu waspada jika gejala-gejala tersebut tidak menghilang karena penggunaan obat yang tepat. Pasien juga perlu waspada jika gejala tersebut tidak menghilang dengan penggunaan obat yang tepat lebih dari 3-5 hari atau jika gejala tersebut menjadi lebih berat dari sebelumnya. Gejala ringan yang awalnya dialami di sebelumnya merupakan gejala awal penyakit lain yang lebih serius. Jika pasien mencurigai hal tersebut, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Penyakit yang berat akan lebih mudah dicegah jika dapat diketahui dan ditangani secara dini. Yang kedua itu gunakan obat sesuai dengan indikasi dosis dan cara yang tertera pada petunjuk penggunaan obat. Penggunaan obat sesuai dengan petunjuk akan menghindari pasien dari risiko terjadi efek samping dan pasien akan memperoleh khasiat obat. Selama penggunaan obat bebas atau pengawasan tenaga kesehatan sebaiknya lebih dari 5 hari. Sebaiknya tidak lebih dari 5 hari. Jika lebih dari 5 hari tidak ada perbaikan yang berarti, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketiga, baca perhatian khusus, kontraindikasi dan tanda atau gejala efek samping pada kemasan obat. Tiap obat memiliki resiko efek samping yang perlu diwaspadai oleh penggunanya. Selain itu, obat-obatan tertentu juga tidak boleh digunakan atau masih dapat digunakan namun dengan pengawasan ketat. Pada pasien dengan kondisi tertentu, karena dapat membahayakan. Oleh karenanya, sebelum menggunakan obat, diharapkan pasien membaca info-info tersebut pada kemasan obat. Dan jika kejadian tidak diinginkan terjadi setelah penggunaan obat bebas, segera memeriksakan diri kepada fasilitas kesehatan terdekat. Yang keempat, selalu perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Sebelum menggunakan obat, selalu perhatikan tanggal kadaluarsa obat, baik itu obat yang sudah lama disimpan di rumah ataupun yang baru dibeli. Jika tidak ada tanggal kadaluarsa, sebaiknya ganti dengan obat yang sudah jelas belum kadaluarsanya. Jika didapati ada perubahan warna, bau, atau rasa, sebaiknya obat tidak digunakan lagi dan diganti dengan obat yang masih dalam keadaan baik. Praktek self medication yang tepat akan bermanfaat bagi pelayanan kesehatan karena akan menurunkan biaya kesehatan. Namun, praktek yang tidak tepat justru dapat membahayakan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai gejala penyakit dan cara penanganannya yang tepat di rumah melalui himbauan-himbauan dan dari pemerintah dan organisasi profesi kedokteran dan kesehatan. Selain itu, praktek self education juga perlu didukung oleh regulasi pemerintah dalam mengatur penggunaan dan penjualan obat demi melindungi keselamatan masyarakat sebagai konsumen. Nah, ada juga contoh obat bebas yaitu kayak paracetamol, ibuprofen, antihistamin. Antihistamin itu kayak cetirizine sama loratadine. Dan yang keempat ada juga pun obat batuk yaitu kayak dextromethorphan atau geofenasin. Nah,
Manfaat dari obat bebas. Obat bebas adalah jenis yang bisa dibeli tanpa resep dokter dan umumnya digunakan untuk mengatasi gejala ringan dan tidak memerlukan konsultasi medis. Berikut beberapa manfaat. Adapun beberapa manfaat bebas yaitu mulai dari mengatasi gejala ringan. Obat bebas sering digunakan untuk meredakan gejala seperti demam, sakit kepala, nyeri ringan dan gatal-gatal. Dan kemudian pun ada kemudahan akses karena tidak memerlukan resep obat. Karena tidak memerlukan resep, obat bebas semuanya didapatkan di apotek atau di toko obat ataupun kayak di warung-warung terdekat. Suai edukasi memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengobatan mandiri terhadap penyakit-penyakit ringan tanpa harus berkonsultasi ke dokter. Dan ada pun beragam pilihan tersedia dalam berbagai bentuk seperti tablet, kapsul, sirup, dan salep sehingga memudahkan penggunaan untuk memilih sesuai kebutuhan. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan, apakah ada yang ditanyakan? Pertanyaan saya itu bagaimana sih kita cara membedakan antara efek samping obat yang normal sama reaksi alergi terhadap obat? Gimana? Cara membedakan antara efek samping obat yang normal dengan reaksi alergi terhadap obat. Membedakan efek samping Dengan alergi. untuk membedakan obat bebas dari efek samping ada bisa menggunakan kalau obat bebas itu kan obat bebas kan obat yang dapat dibeli di tanpa resep dokter. Obat ini bisa digunakan untuk kondisi ringan dapat diatasi tanpa pengawasan medis. Menggunakan efek samping dari obat bebas itu tuh samping dari reaksi yang tidak diinginkan muncul setelah mengonsumsi obat baik obat bebas maupun obat resep. Cirinya itu kayak dari tanda gejala beragam atau faktor resiko. Peringatan itu kayak ada peringatannya pada kemasan obat. Biasanya ada peringatan mengenai kemungkinan efek samping yang perlu diwaspadai. Di ChatGPT sih. ChatGPT ya iya. Itu buat obat apa tadi? Obat bebas ya? Iya, Obat secara general maksudnya. Obat secara general Iya. efek sampingnya. Iya, antara alergi sama efek samping cara bedanya gimana sih ini? Reaksi obat karena obatnya bereaksi seperti apa? Alergi sih ini. Kayaknya sih sama aja ya. Sama aja kayak obat bebas sih mas kalau mengonsumsi yang berlebih. Apa ya? Aduh. Karena alergi itu juga masuk ke salah satu efek samping selama kamu konsumsi obat-obatan yang biasanya misal konsumsi paracetamol, padahal kamu tahu kalau kamu nggak alergi paracetamol, tapi tiba-tiba pada saat itu kamu yang paracetamol misalkan jadi sesak nafas, nah itu bisa jadi salah satu efek samping. Masih nggak? Lepas kan efek samping itu hal normal dari obat. Yang dilepas lah. Berarti jadi produksikan yang lain aja diganti ke yang lain kan bisa yang lain. Jadi Ada- ada efek Berarti yang sebelumnya gak ada efek, pas minum obatnya ada efek gitu. Iya. Biasanya tuh orang tuh nggak tahu kenapa kalau misalkan minum paracetamol generic sama paracetamol teh malah bilangnya yang ini misalkan nimbulin alergi yang lain kayak tadi misalkan. Tapi kalau minum obat paten itu enggak, Kenapa tuh? padahal isinya sama aja. Padahal kandungannya sama. Kandungannya karena kandungannya sama aja kayak obat bebas. Iya, kenapa tuh? Sama-sama paracetamol nih. Cuma beda yang keluarin doang kan. Tapi satu bikin alergi, satunya enggak. Mungkin dari dosisnya. Kan sama Dosisnya Dosis sama. sama. Iya. Tapi ada juga yang menghapus. Tapi kan sesuai diri tubuhnya kan. Iya. Kalau tubuhnya dia nggak suka Beda yang dari nggak suka percikan sih, mungkin. namanya alergi yang sih. Sugesti. Jadi sugesti itu sebenarnya kalau di obat berperan penting menurut aku. Kenapa berperan penting? Karena setiap orang itu harus punya sugesti untuk sembuh. Ya kan? Kalau misalkan orang itu nggak punya sugesti untuk sembuh, kalau misalkan orang lagi sakit itu pasti down. Dia nggak punya sugesti untuk sembuh, ya udah dia bakal sakit terus. Berarti pure karena sugesti, emang nggak ada hal yang lain. Nah, seharusnya nggak sih? Enggak, ilmiah kalau itu Macam- sugesti. Iya, itu satu macam kandungannya Satu sama macam. aja,
generik gak cocok, nah Kalau jorok mintanya sama kontaminasi. Biasanya Makanya saya nggak tahu. obat yang udah dibuka tuh biasanya ada tablet yang udah dibuka kayak vitamin. Kan biasanya kalau udah dibuka dipasang itu kadaluarsanya beda. BUD, Beyond Use Date itu dilihat per terakhir tanggal expired, tanggal dibuat di apa sih dikali atau dibagi sama tanggal pas dia dibuka. Pokoknya dia 1 sampai 3 bulan jenisnya kalau tablet. Dan itu tuh bisa jadi kontaminasi. Ini kalau bisa sudah ada pertanyaan lagi, saya tutup. Kubinnya kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.